Ngono loh ya kalau bahasa kita. Kalau kamu begitu aku nggak mau tanggung jawab nanti. Makanya gini Bu, dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi itu ada bab bahwa mayat itu akan disiksa karena ratapan keluarganya. Kalau ada kalonya, ratapan itu atas wasiat dari orang yang akan mati itu. Nanti kalau aku mati tolong ditangisi ya. Yang seru nangisnya biar kelihatan keren gitu. Misalnya kalau itu atas wasiatnya dia akan disiksa gara-gara pesan yang nggak bener itu. Tapi kalau dia sudah berpesan jangan diratapi, nangis boleh tapi jangan meratap, sedih boleh tapi jangan meratap. Kok keluarganya meratap, dia nggak akan dituntut. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Saya takziah itu macam-macam kondisi orang itu. Ada yang sampai guling-guling sampai apa? Naudzubillah. Ada yang ngomong itu aneh-aneh. Tapi ada yang ngomongnya baik. Nah, Nabi itu pernah bersabda, kami sedih ketika putra beliau meninggal ya, kata beliau, kami sedih. Tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho, kata Nabi begitu. Memang harusnya begitu harusnya. Nah, tapi terlepas dari apapun itu, pesankan pada keluarga, sebagaimana Musa berpesan itu, nanti kalau mama meninggal, sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan meratap ya, jangan meratap. Terima takdir Allah, doakan mama, itu begitu. Nah, kalau kata Imam Al-Qurtubi, orang yang paling jahat pada orang yang mati itu adalah keluarganya yang menangisi kepergiannya tapi utangnya nggak dibayar. Orang tuanya mati misalnya, ibunya mati, meninggal, ditangisi. Tapi bapaknya mati, ibunya mati, utangnya nggak dibayar, punya utang nggak dibayar. Nah itu keluarga yang paling jahat sama orang yang sudah mati itu. Allahu Akbar. Kalau pemberi hutang yang nggak ngomong sama ahli waris, kalau si yang meninggal itu punya hutang nggak Ustaz? Secara prinsip ini kalau kita yang berhutang ya, kalau kita yang berhutang maksudnya. Kalau kita yang punya. Ntar dulu. Kalau kita yang berhutang, secara prinsip kan harus dicatat. Dan kalau bisa terbuka kepada keluarga, ngomong ke suami, ngomong ke istri. Jangan sampai sehingga nanti ketika kita meninggal, keluarga itu tahu kepada siapa kita punya hutang. Kalau perlu catat yang kode supaya keluarga tahu. Itu satu dulu. Nah, sehingga kalau dia sudah berusaha begitu dan nantinya misalnya kok keluarganya tidak menindaklanjuti, paling enggak untuk dia sendiri ada keringanan hisab karena dia sudah berusaha agar hutangnya dibayar dengan memberitahukan kepada anggota keluarga yang lain atau terbukalah dalam masalah ini. Tapi kalau kemudian dia tertutup sehingga kemudian keluarganya tidak tahu, ditambah yang menghutangi juga nggak ngomong misalnya, maka urusan akhiratnya cukup berat itu nanti. Kayak kan belum selesai kan? Jadi di dunia nggak, itu jadi urusan akhirat itu nanti. Itu satu dulu. Nah sekarang dari sisi yang kita yang menghutangi, yang punya piutang gitu ya, yang menghutangi. Sekarang konteksnya kita diam dalam pengertian apa dulu ini? Mengikhlaskan atau ya nggak mau ribut aja sih, tapi mengikhlaskan sih enggak. Atau tipe yang mana? Kalau mengikhlaskan sih pasti selesai. Nah kalau yang nggak mau ribut aja gimana? Ya berarti urusannya masih ada berarti urusannya. Nah kalau ibu cukup punya nyali, sampaikan aja sih. Apalagi ada buktinya. Tapi kalau misalnya ibu udah mau ribut, udah terserah kau ya Allah, kau maha tahu dah. Ya, karena kalau ada yang mengatakan orang yang menghutangi wajib mengingatkan orang yang berhutang. Yang saya tahu sih bukan wajib ya. Karena sebenarnya yang wajib mencatatkan itu kan sebenarnya yang berhutang karena dia yang wajib bayar. Kalau yang menghutangi kasihan lah, sudah lama menghutangi, wajib nagih juga kan, kasihan itu. Padahal tidak semua orang yang menghutang itu punya nyali untuk menagih. Galakan yang ditagih. Ya. Malah galakan yang ditagih gitu ya. Kalau diikhlaskan bagus. Saya mau terangkan kalau itu karena ibu nanya apa yang diikhlaskan. Dalam di dalam kumpulan sahih diskusi termasuk dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip beberapa riwayat yang sahih atau hasan. Kalau ada orang
menghutangi orang lain, kemudian dia memberikan kemudahan dalam pembayaran, baginya surga. Satu dulu. Kalau ada orang yang menghutangi orang lain, kemudian dia mengikhlaskan, baginya juga surga. Nah, jadi kalau ibu sanggup mengikhlaskan atau memberikan kemudahan dalam pembayaran, itu sudah jaminannya surga. Itu dulu. Mengikhlaskan itu bisa ngomong, bisa tidak ngomong. Ya, kalau ngomong dan keluarganya sepakat, berarti sudah terjadi pemindahan hak berarti. Wes Mbak, utangnya bapakmu gak tak tagih, sudah saya ikhlaskan. Mbak, ya matur nuwun, terima kasih, udah selesai berarti. Berarti sudah ada pemindahan hak dan sepakati pemindahan hak itu. Ada ijab qabul namanya sudah. Tapi kalau ngomong meniatkan dalam hati saja, ya dari saya ikhlaskan dalam hati saja kita ngomong, belum ada ucapan apapun, cuma dalam hati aja ngomong, udah saya ikhlaskan deh, gitu. Nah, kok suatu saat misalnya keluarganya datang dan bayar, ibu masih berhak menerima sebagai pembayaran hutang. Kenapa? Karena belum ada penyerahan secara akad bahwa itu adalah untuk yang bersangkutan. Nah, tapi kalau sudah ada penyerahan dan ada penerimaan, berarti sudah berpindah hak. Berarti kita sudah tidak berhak lagi menerima pembayaran sebagai pembayaran hutang. Itu kecuali kita menerima sebagai hadiah dari yang bersangkutan, ya itu tidak apa-apa. Atau kita menerima ya hadiah dari kelebihan pembayaran hutang itu seperti itu. Nah, saya kira itu. Nah, jadi terserah apakah ibu mau mengikhlaskan atau memberikan kemudahan dalam pembayaran. Dalam mengikhlaskan bisa dengan dua cara, bisa ngomong, nah, bisa juga dalam hati aja kita, dalam hati. Nah, dalam hati itu kita mengikhlaskan itu urusan dia dengan kita beres sudah, hisab dia ringan sudah sampai situ. Tinggal urusan dia dengan Allah. Kenapa dia nggak bayar? Kalau dia nggak bayar karena dua blek itu nawakal. Nah, padahal itu dosa besar. Kan wajib tobat kalau dosa besar. Berarti urusan dia dengan Allah belum beres itu. Kalau yang kita udah beres. Dan itu udah keringanan bagi dia, kita dapat jaminan surga insya Allah. Itu. Tapi dengan Allah belum beres ya. Karena dia belum tobat. Nah, kecuali anak-anaknya mendoakan ampunan terus, mudah-mudahan bisa diampuni. Itu karena tidak bayar utang itu dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Betul. Bisa dimengerti ya? Tuh. Kalau ini apa namanya, dia nggak tahu kalau udah meninggal si A itu yang dia berutang. Dia pindah ke kota di mana nggak tahu kabar udah. Tapi masih ada utang dia itu yang meninggal itu. Dan keluarganya juga udah nggak tahu juga gitu. Lama sekali. Sekarang kaitannya dengan tadi Ustadz itu untuk hisabnya bagaimana ya? Karena dia sudah nggak ada komunikasi juga dengan keluarganya yang ditinggal itu. Terus si yang ngutangi juga sudah tidak mengabarkan gitu, tidak menagih dan tidak mengabarkan gitu. Jadi mungkin sudah sampai berlalu berapa tahun gitu. Ya. Itu dikembalikan kepada kelalaian siapa dulu itu. Jadi kalau misalnya sudah terjadi yang bersangkutan berusaha membayar hutangnya tapi tidak ketemu karena kehilangan jejak misalnya, belum sempat dia bayar. Dan belum waktunya bayar juga emang. Ya bisa juga gitu. Pokoknya dia belum ada. Pokoknya gini deh. Gitu. Pokoknya gini, kalau ujungnya adalah karena dia mualas bayar, berarti dia mati sebagai orang yang zalim. Tapi kalau dia terstatuskan sebagai orang yang masih berusaha untuk membayar, tapi nggak kelar, nggak kemput sampai dia meninggal dunia. Hadisnya riwayat Bukhari ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Barang siapa berhutang dan berniat untuk membayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk bayar hutangnya itu. Nah kalau sampai matinya tidak selesai hutangnya, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Allah akan bantu dia nanti urusannya di akhirat. Kalau dia matinya begitu ya, artinya dia mati statusnya sebagai orang yang sudah berjuang untuk bayar hutang, bukan yang muales itu. Ya, ada juga kan orang itu tidak selesai hutangnya karena dia muales bayar hutang. Ya, jadi ya suka menunda pembayaran hutang, lebih mengembangkan kesenangan sendiri daripada bayar hutangnya. Akhirnya hingga ketika dia mati pun belum selesai hutangnya. Maka yang begini ini bisa. Bukan itu diwariskan kepada anak. Iya, masalah kan anaknya juga nggak tahu nggak tahu juga. Kalau karena ketidakmampuan, ya tadi kan kembali kepada bersangkutan. Dia termasuk orang yang ketika ngutang itu punya niat bayar apa tidak, dan dia berusaha bayar apa tidak. Itu yang tahu ya dia dan Allah dan dia aja yang tahu itu.
Ngoten. Untuk hisapnya bagaimana? Kalau dia tipe yang tadi berniat membayar dan berusaha membayar, tapi tidak keburu terbayar karena keburu meninggal, insya Allah sih dalam tanggungan Allah nanti utangnya itu. Tapi kalau dia tidak berniat membayar dan tidak pernah berusaha untuk membayar, maka dia akan dihancurkan oleh Allah. Itu rumusnya begitu. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau yang ngomong gini, lo kan udah kayak inilah, ngapain sih gue bayar? Ada kan yang gitu. Iya, tidak benar itu. Naudzubillah min dzalik. Ada memang orang begitu itu. Ustaz, Nggih, mengenai nggih. tentang wasiat gitu ya. Nggih, Saya Bu. pernah nanya ke salah satu notaris, Nggih. mau menyelesaikan satu Nggih. X lah ya gitu. Nggih. Itu dari pihak notaris wasiat itu tidak berdasarkan kepada hukum karena masih ada ahli waris. Apakah itu betul? Ataukah bisa cukup dengan secara kertas menunjukkan bahwa inilah wasiatnya? Kalau di hukum positif saya kurang tahu ya. Kalau hukum positif karena saya pernah ngobrol dengan beberapa jamaah yang notaris itu, memang katanya ada aturan-aturan yang memang kalau di syariat itu kan ada aturan khusus tentang masalah wasiat itu, yang itu rupanya di hukum positif itu agak sedikit berbeda katanya. Nah, tapi kalau ibu nanya secara hukum Islam, wasiat itu sudah jadi, walaupun hanya dengan ucapan sebenarnya dalam hukum Islam. Namun akan lebih baik kalau ada hitam di atas putih. Syukur-syukur ada saksi. Nah, kalau sekiranya mungkin untuk dinotariskan itu lebih baik lagi, sehingga legal lah secara agama, secara negara. Notaris itu tidak mau menjual-belikan satu rumah itu atau satu bidang itu dengan secari kertas dari wasiat itu gitu. Maksud saya dan dasar hukumnya ada nggak gitu? Makanya saya bilang tadi kalau hukum positif saya kurang tahu. Hukum positifnya saya kurang tahu. Kalau hukum agama itu maka hukum negaranya saya kurang tahu. Kalau hukum agamanya itu ya tadi ucapan aja sudah sah itu. Iya. Ya. Makanya saya bilang tadi kalau pakai hukum negaranya saya kurang tahu. Itu notaris yang lebih tahu lah. Saya kurang paham itu. Mungkin notarisnya Iya. cari tahu gitu dasar hukum negara. Mungkin saya kurang tahu juga itu. Makanya saya bilang tadi kalau kita bicara idealnya wasiat itu ya ditulis ada hitam di atas putih. Kalau syukur-syukur ada saksi juga. Itu idealnya begitu idealnya. Saya kira itu Allah alam bisawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Aku lagi balik Nggih, lagi monggo. masalah wasiat lagi Ustadz yang Nggih. terhalang mendapat wasiat gitu ya. Nggih. Kayak apa namanya kayak yang nonis itu kalau misalnya kita bersaudara tapi nonis itu kan terhalang kita nggak dapat Dapat waris, ya. iya betul. Terus itu termasuk dalam yang terhalang mendapat waris itu apa dia bisa mendapat wasiat Bisa. dari apa harta yang meninggal itu? Bisa, tidak ada masalah secara hukum ya, tidak ada masalah. Tapi kan masalahnya gini Bu, wasiat itu kan sebenarnya kan pesan kebaikan yang diharapkan setelah dia mati dia terus dapat dengan pahala kan. Nah kalau dia membuat wasiat kepada yang non Muslim, dapat Nggak apa? ada ini ya. Iya dapat Jadi apa jadi gitu maksudnya. intinya wasiat itu diusahakan untuk yang benar-benar Iya. menjadikan kemudahannya dia pada saat Setelah meninggal, untuk poin tambahan pahala. Nah kalau sarannya sih kalau ada saudara yang di luar Islam yang murtad atau apapun saya nggak paham lah ya, itu diberi hadiah saja dari keluarga yang masih hidup. Jadi tidak dituangkan dalam wasiat. Iya hadiah saja. Jadi pahalanya nggak ngalir ke yang Ya karena kan wasiat itu kan tujuannya nanti supaya ada aliran pahala untuk yang bersangkutan. Lah kalau diberikan kepada non Islam kan beda lagi nanti konteksnya. Kalau wasiat harta ya, saya kira itu. Nanti hadiah dari yang masih hidup aja, hadiah dari yang masih hidup aja. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, monggo. Kalau di dalam Islam kan ada pembagian untuk warisan, tapi kenyataannya orang tua itu dia hanya membuat warisan itu hartanya dibagi semua rata untuk mungkin anak angkat atau apa pokoknya di luar anak kandungnya. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu sah nggak? Berarti dia nggak dapat waris itu yang namanya ada 3. Jadi dia punya 2 anak yang anak kandungnya, terus dia ngangkat lagi anak 1 jadi 3. Harusnya kan dia warisnya kan ke 2 anak ini ya. Tapi kenyataannya dia membuat waris wasiat itu dibagi rata semua dapat itu sesama rata. Itu bagaimana? Itu berlaku itu atau kembali lagi ke
anunya apa? Syariat agama. Karena di dalamnya ada anak kandung yang diberi wasiat, maka yang berlaku adalah waris. Oh, meskipun ada wasiat. Ya betul, nggak berlaku wasiat. Kenapa? Karena di dalamnya ada anak kandung. Nah, kecuali anak angkat ya. Ini kan ada anak kandung di dalamnya, maka yang berlaku adalah hukum waris. Adapun untuk si anak angkat itu, dia mendapatkan bagian wasiatnya. Nah, jadi bagian wasiatnya dia mendapatkan ada di poin wasiat itu. Berapa? Tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Intinya itu aja. Ya, jadi kalau sepertiga, kalau misalnya bertiga dan itu merupakan sisa misalnya, kalau itu tidak lebih dari sepertiga total harta, silakan diberikan kepada anak angkatnya itu. Silakan. Berarti waris dulu dibagi. Dibagi, Waris, ya betul. sisanya baru. Bukan wasiat dulu baru waris. Wasiat Kan dulu, hitungannya kalau ada orang meninggal, tunaikan dulu biaya pemakamannya, bayar hutangnya, tunaikan wasiatnya, baru waris sisanya. Tapi dengan catatan kalau wasiatnya itu tidak lebih dari sepertiga total harta. Kalau lebih dari sepertiga total harta tidak boleh. Tapi itu dia Kecuali sah itu dari notaris kan sah jadi hukumnya itu. Itu nanti apa bisa dia menggugat ya? kalau ke pengadilan agama mungkin bisa ya. Kalau ke pengadilan negeri saya kurang tahu. Soalnya kan kalau di bank negeri kan beda acuan hukumnya kan. Hukum Belanda sama hukum Islam kan beda. Kalau yang saya tahu seorang muslim bisa ke PA kan. Kalau ke PA mungkin bisa mungkin. Tapi kalau ke PN saya kurang tahu. Iya. Kalau konon gini Ustaz. Jadi orang tua meninggal, dua-duanya sudah meninggal. Anaknya 2. Tapi dia sebelum menikah itu dia pernah menikah siri dan punya anak 1. Terus setelah meninggal, itu apakah si anak yang menikah siri itu dia dapat haknya sama dengan 2 anak kandungnya? Kalau secara hukum Islam sama. Oh sama. Secara hukum Islam mau anak siri. Bapaknya beda. Hah? Bapaknya beda. Yang meninggal siapa? Jadi ya, sudah meninggal semua, jadi bapaknya, ibunya sudah meninggal. Jadi sebelum dia nikah sama suami sekarang, dia sudah pernah nikah siri dengan apa namanya suami dengan orang laki-laki gitu ya, punya anak 1. Terus itu udah cerai gitu, pokoknya udah karena udah meninggal juga suaminya. Terus dia menikah lagi dapat 2. Berarti anaknya ada 3 kan, anak kandung dari dua suami. Nah itu apa dia dapat konon gini yang sekarang ya, suami yang sekarang? Sebentar, saya urut dulu ya. Dari suami yang pertama dapat anak 1. 1 siri ya. Dapat dari suami yang kedua dapat anak 2. Oke, yang meninggal siapa ini? Udah ibu bapaknya udah. Dari suami yang pertama yang meninggal yang dapat warisan ya cuman istri sama anak yang 1 itu. Dari suami yang pertama. Nah, dari ibunya Udah nggak ada kabar, maksudnya itu yang itu sudah nggak ada kabar. Tapi dia tetap masih ada statusnya kan, dia punya anak 1. Terus dia nikah lagi dapat 2 anak. Jadi anaknya ada 3. Nah itu. dan saya urut. Dari bapak yang pertama itu kalau dia meninggal itu harta si bapak ini dibagi ke anak itu. Oh nggak dapat, dia nggak dapat. Jadi Nggak ada. udah nggak ada. Jadi udah kayak nggak tahu. Berarti ini kasusnya ibunya ya. Iya ibunya. Kalau ibunya mau anak pertama dari hasil nikah siri maupun anak kedua dari suami yang kedua, semuanya dapat sesuai dengan ketentuan waris. Oh, meskipun bukan dari bapaknya yang aslinya ya. Nah, tapi kan dari milik ibunya toh? Ibu. Ya, dari ibunya bukan dari bapak sambung yang kedua. Dari bapak yang kedua ini anak yang pertama nggak dapat. Iya, anak yang pertama maksud saya. Anak yang pertama nggak dapat dari bapak yang kedua, tapi dari ibunya dapat semua. Karena kan anak ibunya kan? Iya. Iya. Ya Jadi gitu. hartanya itu dibagi untuk bertiga ya. Untuk bertiga dari harta milik ibunya ya. Iya. Kalau bapak yang kedua meninggal itu hanya untuk anak yang dari bapaknya itu Udah aja. meninggal bapaknya, jadi sudah nggak punya orang tua. Ya sudah. Jadi terus gimana hartanya itu, harta yang Ini diurut ya. Suami yang kedua udah meninggal kan? yang pertama udah meninggal juga, Ya. yang kedua meninggal juga. Terus Lebih dulu siapa meninggal, ibunya atau istrinya? bapaknya dulu. Nah, berarti gini urutan pembagiannya. Ketika suami yang kedua itu meninggal, yang dapat warisan cuma anak dari si bapak itu aja. Anak yang pertama nggak dapat. Oh. Anak yang pertama nggak dapat. Yang kedua, ketiga baru dapat. Dari bapaknya yang itu yang meninggal yang kedua itu. Nah, begitu ibunya meninggal dari harta